welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku mau cerita dan mau menjawab pertanyaan kalian. Kenapa sih kok bisa di OP? Sakit apa Eka? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Messenger, dari WhatsApp. Dan sekarang aku mau ngejawab pertanyaan ini. Nah, tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys. Kamu pun dapat pahala. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya kalau kalian suka, like dan komen. Terima kasih. Ini aku mau cerita kenapa aku bisa di OP. Yang pertama itu, aku menghilang nggak ngevlog hampir 1 tahun. Itu karena 1 tahun belakangan ini aku tuh sering pusing, sering meriang, terus pekerjaan rumah yang sering aku kerjain itu cepet cap. Ya udahlah, aku biarin aja karena menurut aku mungkin aku kurang istirahat. Aku istirahat selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ini, setelah 6 bulan itu aku sering meriang, sering mudah capek. Timbullah benjolan di leher sebelah kanan saya. Benjolan itu ada 3. Pokoknya yang 2 itu agak gede dan yang 1 itu kecil banget. Terus aku biarin aja karena itu tuh bisa jadi karena infeksi atau radang tenggorokan. Mungkin ya aku tuh ngerasanya ya udahlah, mungkin ini tuh karena ada 3 benjolan di sebelah kanan. Yang 2 itu agak gede dan yang 1 itu kecil guys. Nah, aku biarin aja. Soalnya aku tuh sempet cari informasi di Google. Katanya kalau ada benjolan di leher itu tuh penyebabnya karena radang tenggorokan atau infeksi. Aku berobatlah di klinik terdekat dan biasa aku berobat, dan ya udah dikirain pembengkakan aja gitu. Dan udah kayak gitu, ya udah aku istirahat. Udah hampir 3 bulan kok benjolan ini nggak kempes-kempes, padahal makanan yang mengandung MSG itu udah aku hindarin gitu. Tapi kok kenapa benjolan ini nggak hilang-hilang, keras gitu. Dan aku tuh 3 bulan itu takut banget itu, kok ini makin keras. Nah, dari situ aku parno banget. Aku tuh takut kalau nanti kalau malah dibiarin bisa bahaya gitu. Singkat cerita, aku sama suami aku mutusin buat konsultasi ke dokter, ke rumah sakit, ke spesialis bedah. Dan aku konsultasi lah sama dokter. Ini kenapa dok? Ini udah hampir 4 bulanan kok nggak ada perubahan, padahal aku mengkonsumsi obat dari klinik terdekat. Nah, menurut dokter yang nanganin saya itu tuh pembengkakan kelenjar yang berlebihan gitu. Dan dokter itu nyaranin aku buat USG leher. Hari itu juga aku langsung USG guys, ke dokter khusus untuk USG. Dan ternyata hasilnya memang benar kelenjar. Dan tahu nggak, satu benjolan itu dalamnya itu ada
2. Nah, ini kan ada 3. Itu udah 6, guys. Dan aku tuh di situ tuh langsung, "Hah? Kok bisa gitu?" Lalu setelah USG, saya kembali lagi ke dokter yang tadi nanganin saya dan saya kasihin hasil USG-nya. Mohon maaf aku nggak bisa cantumin hasil USG-nya di sini karena nggak tahu deh udah hilang di mana itu USG. Nah, setelah itu dokter lihat, wah ini sih harusnya dioperasi, Mbak. Di situ tuh aku yang kayak, hah? Emang nggak bisa diobatin? Aku tuh belum siap gitu. Maksudnya aku tuh orangnya takutan gitu. "Dok, apa nggak bisa tuh diobatin aja?" Nah, kata dokter, kalau si mbaknya belum siap buat dioperasi ya nggak apa-apa, kita nggak maksa, nanti kita kasih obatnya. Nah, di situ aku belum berani karena kenapa? Karena aku dan suami aku tuh mikirnya ini tuh di daerah vital yang banyak sarafnya, guys. Jadi aku tuh parno gitu, takut yang terjadi yang gimana-gimana yang nggak diinginkan gitu. Nah, setelah bolak-balik rumah sakit selama 2 bulan, aku mengkonsumsi obat, tapi hasilnya tetap aja, guys. Memang mengecil, memang apa ya, benjolannya itu mengecil. Cuman yang anehnya itu keras banget, guys. Pokoknya keras banget dan aku tuh makin yang bingung gitu. Ini dioperasi apa obat? Ini dioperasi apa obat? Tapi kalau aku pikir-pikir, pakai obat juga ya gimana, nggak ada perubahan ya. Jalan satu-satunya ya operasi. Dan aku setelah 2 bulan aku di rumah mengkonsumsi obat dan aku balik lagi ke sana. Aku ngajuin surat operasi dan alhamdulillah tanggal 19 kemarin aku ditelepon sama perawat di sana, perawat dari rumah sakit, buat siap-siap tanggal 21 melakukan tindakan operasi. Nah, aku tanggal 21 langsung ke rumah sakit, langsung di check up, suruh istirahat sebentar, dan jam setengah 1 aku turun ke ruang operasi dan alhamdulillah jam setengah 4 aku keluar dari ruang operasi. Alhamdulillah masih diberi umur, masih dilancarkan, alhamdulillah ya Allah. Kayak ngerasa yang kayak lega juga. Sebenarnya ini tuh enggak operasi berat sih, guys, karena ini tuh cuman biopsi. Biopsi itu artinya ngambil sampel dari benjolan ini, itu tuh nanti dilihat bahaya atau enggak gitu, guys. Nah, sekarang udah aku jawab pertanyaan kalian yang masuk di Messenger, di WhatsApp. Kenapa? Sekarang udah tahu kan jawabannya kenapa. Dan aku juga nggak bisa cerita lama-lama juga karena ini banyak banget cerita yang aku skip. Karena ini aku masih kurang nyaman buat bicara. Nah, mungkin segitu aja video dari aku karena aku nggak bisa lama-lama cerita, guys, karena aku juga masih agak cenut-cenut, masih agak sakit, masih kurang nyaman. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa, aku ingetin lagi, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan like, comment, share, dan bye-bye.